Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana kita telah diberikan kesehatan dan kenikmatan sampai pada hari ini. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan proposal kopi aksara. Langsung saja ke pemaparan yang pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Bayu Permana Putra. Saya di sini akan memaparkan materi tentang aspek umum dan aspek pemasaran. Ada dasar gagasan usaha. Kopi Aksara didirikan sebagai wadah kolaborasi antara budaya ngopi dan literasi anak muda melalui konsep secangkir kopi ribuan kisah. KP ini tidak hanya menjual minuman tetapi juga menjadi ruang komunitas yang memfasilitasi pertukaran ide, diskusi buku, dan kegiatan literasi. Prospek pasarnya itu meningkat kurang lebih 15% per tahun. Terus ada manfaat ekonominya juga, menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan petani lokal. Terus dari manfaat sosial bisa menumbuhkan minat baca di kalangan muda dan menjadi tempat kegiatan komunitas literasi. Ada daftar riwayat hidup pengelola, yaitu namanya Ugi, tempat tanggal lahir Majalengka 1909-2003, agama Islam, alamat rumah Blok Rebo, Desa Sindang Panji, dan alamat usaha Jalan Cutnyak Dian. Pendidikan terakhir SMA, dan pelatihan yang diikuti telah barista, basic, dan workshop literasi. Terus selanjutnya ada dari aspek pemasarannya. Yang pertama itu gambaran umum pasar, jenis produk yang dipasarkan yaitu kopi lokal dengan konsep literasi. Yang kedua, wilayah pemasaran yang mencakup daerah Kecamatan Kuningan saja. Permintaannya yaitu sasaran pembelian konsumen melalui mahasiswa, dosen, dan komunitas literasi. Total kebutuhan per tahunnya sekitar 1,226.400 unit. Proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang yaitu 2025 sampai 2029 yaitu sekitar Rp7.052.706. Untuk penawaran pesaing yaitu sekitar di harga per tahunnya 100 ribuan. Terus untuk proyeksi penawaran pesaing selama 5 tahun mendatang dari 2025 sampai 2029 yaitu sekitar 575.074 unit. Terus rencana penjualan dan pangsa pasar yaitu tahun dari 2024 sampai 2028 yaitu terus meningkat pangsa pasarnya dari 2,22% sehingga sekarang yang akan mendatang 2028 2,30%. Untuk strategi pemasaran pesaing, produknya memiliki kualitas produk yang baik, ukuran cupnya 2 oz sampai 16 oz paper cup, dan untuk kemasannya paper cup. Harganya sekitar di 30 ribuan, dan jalur penjualan yang bisa melalui dine-in, take away, dan bisa dari GrabFood dan GoFood. Untuk promosinya bisa dari via Instagram, diskon opening, dan paket bundling. Untuk strategi pemasaran perusahaan kita, untuk produknya untuk mutu terkurasi, single origin lokal, plus opsi menu ramah mahasiswa. Ukurannya yang S200 ml, M300 ml, dan L400 ml. Untuk kemasan dari paper cup, dan diskon untuk yang bawa tumbler. Lainnya bisa dari Bookswap Corner plus paket literasi. Harga sekitar di 20 ribuan dan syarat pembayaran cash, QRIS, dan e-wallet. Jalur penjualan dari dine-in, take away, dan listing GoFood dan GrabFood. Promosinya konten rutin dari Instagram dan TikTok, event bulanan, dan kolaborasi UKM kampus, program referral mahasiswa. Untuk analisis pesaingnya yaitu harga di kita sekitar 20 ribuan dan untuk harga pesaing di sekitar 12 sampai 30 ribuan. Untuk merek bisa dilihat saja ya dari Excelnya. Untuk pembayaran kalau kita cash, QRIS, dan e-wallet, sedangkan pesaing cash, QRIS, dan e-payment. Terus dari promosi kita konten rutin di Instagram dan TikTok. Untuk pesaing juga hampir sama. Terus kemasan juga paper cup dan pesaing juga melakukan paper cup standar. Terus kualitas produk terkurasi, opsi menu ramah mahasiswa. Terus untuk pesaing juga hampir sama. Terus higienisnya cukup baik dan untuk pesaing juga cukup baik. Pelayanan penjual, loyalty dan feedback untuk perusahaan kita, dan pesaing minimal. Lokal usaha dekat kampus dan pesaing juga hampir dekat kampus. Ada juga di dalam kampus. Terus kemudahan bahan baku. Terus dari supplier lokal dan pesaing juga supplier lokal, dan untuk pemasoknya dari roastery lokal dan pesaing juga sama roastery lokal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diva Sucalipia. Di sini saya akan menjelaskan aspek produksi. Yang pertama itu ada produk. Satu, ciri-ciri produk. Dua, kegunaan utama produk. Bisa dilihat jelas ya. Lalu yang kedua itu ada proses produksi. Skema atau bagian alur proses produksi bisa dilihat dari input, proses, dan output. Lalu yang ketiga, kapasitas produksi dari tahun 2024 sampai tahun 2028 dengan rencana produksi dalam jumlah unit bisa dilihat jelas. Lalu 3.4, tanah. Kita tidak membeli tanah atau sewa per tahunnya juga. 3.5, bangunan. Nah, di sini kita membeli bangunan dengan harga 160 juta. Lalu yang keenam, utilitas atau sarana dengan total biaya 500.000. Lalu yang ketujuh ada mesin dan peralatan dengan total 36.530. Bisa dilihat jelas ya di PPT. Lalu yang kedelapan itu ada kendaraan. Kita membeli kendaraan bukan sewa. Kita membeli motor dengan harga 9 juta. Lalu yang kesembilan itu ada bahan baku dan bahan pembantu dengan rencana produksi tahun pertama dengan total 118.800. Di sini yang kedua ada persyaratan pembelian bahan baku, lalu ketiga ketersediaan dan kesinambungan bahan baku. Lalu yang ke-10 itu ada tenaga kerja langsung. Di sini kita sistemnya bukan harian tapi bulanan. Lalu kita juga bukan sistem golongan atau subkontrak.
Lalu yang ke-11 itu ada biaya umum pabrik dengan total 34.250. Di sini ada aspek organisasi dan SDM. Yang pertama itu umum, nama perusahaan Kopi Aksara, nama pemilik Ugi Ramansyah, alamat ada di Jalan Raya Universitas Kuningan, tahun berdiri 2024. Di sini ada bagan atau struktur organisasi, di mana ada direktur, manajer, staf, OB, dan satpam. Lalu di sini ada uraian jabatan dengan jumlah 10 orang. Gaji per tahunnya yaitu ada di total 278.400.000. Lalu yang kedua itu ada perizinan dengan biaya total 850.000. Lalu di sini ada kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan, di mana biaya praoperasinya itu ada di 2.900.000. Lalu yang keempat itu ada inventaris kantor dengan total 12.100.000. Lalu yang terakhir itu ada perlengkapan kantor dengan total 150.000. Perkenalkan, saya Rosi Dwi Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Baik, di sini ada aspek keuangan, yang mana ada beberapa asumsi-asumsi. Yang pertama ada perkiraan pembiayaan proyek, kemudian ada perkiraan laba rugi, kemudian yang ketiga ada perkiraan arus kas, dan yang terakhir ada perkiraan neraca. Selanjutnya di biaya proyek. Dalam biaya proyek itu ada yang pertama itu investasi harta tetap terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan lain-lain. Jadi total harta tetapnya yaitu sekitar Rp217.630.000. Kemudian untuk modal sendirinya itu sebesar Rp65 juta dan untuk kreditnya Rp152.630.000. Kemudian ada investasi praoperasi terdiri dari survei pasar, kemudian menyusun rencana usaha, mengurus perizinan, survei tempat usaha, kemudian ada survei mesin atau peralatan, kemudian ada instalasi listrik, air, dan telepon, kemudian mencari tenaga kerja, kemudian ada uji coba produksi dan operasional. Jadi total praoperasinya itu sebesar Rp2.900.000. Dan untuk modal sendirinya itu sama Rp2.900.000 dan untuk kreditnya itu 0. Kemudian ada investasi A dan B, yaitu investasi harta tetap dan investasi praoperasi. Itu ada di jumlah totalnya Rp220.530.000. Kemudian untuk modal sendirinya ada Rp67.900.000 dan untuk kreditnya itu ada di Rp152.630.000. Kemudian ada modal kerja. Di modal kerja itu ada biaya pokok produksi yang terdiri dari bahan baku dan pembantu, kemudian upah tenaga produksi, dan juga biaya umum pabrik. Totalnya itu Rp153.050.000. Kemudian ada biaya usaha yang terdiri dari direktur, manajer, staf, OB, dan satpam. Kemudian ada biaya pemasaran, suplai kantor atau alat tulis kantor, kemudian sewa, dan lain-lain. Jadi total biaya usahanya itu sekitar Rp278.550.000. Nah, total biaya operasi per 5 bulannya yaitu sebesar Rp431.600.000. Dan modal kerja 1/5 dikali biaya operasi, yaitu sebesar Rp86.320.000. Untuk modal sendirinya juga sama, sebesar Rp86.320.000 dan untuk kreditnya 0. Kemudian total biaya proyek, investasi ditambah modal kerja, yaitu sebesar Rp306.850.000. Untuk modal sendirinya sebesar Rp154.220.000. Dan untuk kreditnya juga yaitu sebesar Rp152.630.000. Untuk presentasinya, totalnya 100%, untuk modal sendiri 50%, dan untuk kredit 50%. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ira Rohma. Di sini saya akan memaparkan mengenai proyeksi laba rugi dalam rupiah dalam 5 tahun, di mana perusahaan kami laba kotornya itu dari penjualan dan biaya pokok produksi. Pada tahun pertama, laba kotornya yaitu Rp346.950.000, tahun kedua yaitu Rp381.645.000, tahun ketiga yaitu Rp419.089.500, tahun keempat yaitu Rp461.790.450. Lalu tahun kelima yaitu Rp507.969.495. Selanjutnya yaitu ada biaya usaha, di mana diantaranya itu meliputi gaji pimpinan, gaji manajer, gaji staf, gaji administrasi dan keuangan, ada gaji OB, lalu yang terakhir ada suplai kantor ATK. Dengan total biaya usaha sebelumnya dari tahun pertama sampai tahun kelimanya itu yaitu Rp278.550.000. Selanjutnya yaitu ada total biaya usaha, di mana tahun pertama sampai tahun kelima nilainya itu sama, yaitu Rp280.243.056. Selanjutnya yaitu ada laba pada tahun ke-1 yaitu Rp30.018.125, tahun kedua yaitu Rp71.807.646, tahun ketiga yaitu Rp104.359.653, tahun keempat yaitu Rp136.664.744, lalu tahun kelima yaitu Rp170.449.293, di mana BEP-nya yaitu pada tahun pertama yaitu 81%, tahun kedua yaitu 73%, tahun ketiga yaitu 67%, tahun keempat yaitu 61%, lalu tahun kelima yaitu 55%.
Selanjutnya yaitu ada penyusutan, diantaranya yaitu ada bangunan, lalu ada mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan lain-lain. Dengan nilai rupiahnya yaitu 57.630.000 dengan per bulannya yaitu 1.668.889. Lalu ada amortisasi, yaitu ada investasi praoperasional, di mana nilainya yaitu 2.900.000 dengan umur tahunnya yaitu 10 dan per bulannya yaitu 24.167. Selanjutnya yaitu proyeksi arus kas dalam rupiah. Dalam total penjualan tahun pertama yaitu 500 juta, tahun kedua yaitu 550 juta, tahun ketiga yaitu 605 juta, tahun keempat yaitu 665 juta 500.000, dan tahun yang kelima yaitu 732 juta 50.000. Selanjutnya yaitu ada arus kas masuk, di mana diantaranya yang pertama itu ada penjualan tunai, yang kedua ada penerimaan piutang, ketiga ada modal sendiri, keempat ada kredit investasi, kelima ada kredit modal kerja, dan yang keenam yaitu ada saldo kas awal. Dengan total kas masuk pada tahun ke-0 yaitu ada 306.850.000, tahun ke-1 yaitu ada 586.320.000, tahun kedua yaitu ada 620.241.181, tahun ketiga yaitu ada 700.951.882, tahun keempat yaitu ada 819.714.591, dan tahun terakhir yaitu 976.832.394. Selanjutnya yaitu ada B, arus kas keluar, diantaranya meliputi 1. Investasi, kedua biaya pokok produksi, ketiga biaya usaha sebelum penyusutan dan amortisasi, keempat ada bunga, kelima ada pajak. Dengan total kas keluar pada tahun ke-0 yaitu 220.530.000, tahun ke-1 yaitu 468.288.819, tahun kedua yaitu 476.499.299, tahun ketiga yaitu 498.947.291, tahun keempat yaitu 527.142.197.000, tahun yang kelima yaitu 559.907.651. Selanjutnya yaitu C, kas neto dari arus kas masuk dan arus kas keluar, di mana tahun 0 yaitu 86.320.000, tahun pertama yaitu 118.031.181, tahun kedua yaitu 143.741.882, tahun ketiga yaitu 202.004.591, tahun keempat yaitu 292.572.394, dan tahun terakhir yaitu 416.924.743. Selanjutnya yaitu ada D, kewajiban bank, di mana diantaranya yaitu ada angsuran kredit investasi dan angsuran modal kerja, di mana total kewajiban bank pada tahun ke-1 dan tahun ke-5 yaitu sama 47.790.000. Selanjutnya yaitu E, saldo kas akhir. Pada tahun ke-0 yaitu 86.320.000, tahun ke-1 yaitu 70.241.181, kedua yaitu 95.151.882, tahun ketiga yaitu 154.214.591, pada tahun keempat yaitu 244.782.394, lalu tahun kelima yaitu 369.134.743. Selanjutnya yaitu ada total kas masuk, di mana diantaranya itu pertama ada penjualan tunai dan penjualan piutang, dengan tahun ke-0 yaitu 0, tahun ke-1 yaitu 500 juta, tahun kedua yaitu 550 juta, tahun ketiga yaitu 605 juta, tahun keempat yaitu 665.500.000, dan tahun kelima yaitu 732.050.000. Bisa dilihat dalam tabel tersebut ada A, kas masuk, B, total kas keluar, C, kas neto, A ditambah B, lalu D, faktor diskon, I1 sama dengan 18%, ada selanjutnya E, nilai sekarang, C dikali D, lalu F, faktor diskon, I2 sama dengan 60%, dan yang terakhir yaitu nilai sekarang, C dikali F, dengan IRR sama dengan 28,23%. Selanjutnya NPP yaitu 70.286.317. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan proyeksi neraca, yaitu ada harta. Yang pertama harta lancar, untuk total harta lancar tahun awal 86.320, tahun ke-1 70.241.181 rupiah, tahun kedua 95.951.882, tahun ketiga 154, tahun keempat 244, tahun kelima 369. Untuk harta tetap, itu total harta tetap ada di tahun awal 217.630, tahun pertama 217.630, untuk ke tahun kelima totalnya sama semua. Nah, untuk akumulasi penyusutan total harta itu ada tahun pertama 1.668, tahun kedua 3.337, tahun ketiga 5 juta, tahun keempat 6.675, tahun kelima 8.344.444. Untuk investasi praoperasional
Itu ada akumulasi amortisasi tahun pertama 24.000, tahun kedua 48.000, tahun ketiga 72.500, tahun keempat 96.667, tahun kelima 120.873. Untuk total harta dari harta lancar, harta tetap, dan investasi praoperasi itu tahun awal 306.850.000, tahun pertama 289.078.125 perak, untuk tahun kedua 313 juta, tahun ketiga 369.665.424 perak, tahun keempat 458.540 172 perak, untuk tahun kelima itu 581 juta 199.465. Yang kedua itu ada hutang dan modal. Itu diantaranya ada hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal. Nah, untuk total hutang dan modal di tahun awal yaitu 306.850.000, untuk tahun pertama 289.078.125 perak, untuk tahun kedua 467.315.771 perak, untuk tahun ketiga 678.105.424 perak, untuk tahun keempat 921.200.172 perak, untuk tahun terakhir yaitu 1.198.079.465 perak. Untuk ROI atau laba dibagi total harta dikali 100%. Untuk tahun pertama yaitu 10,4%, untuk tahun kedua 15,4%, untuk tahun ketiga 15,4%, untuk tahun keempat 14,8%, untuk tahun terakhir itu 14,2%. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.